Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung pada acara Otulan SIM-RS pada hari ini. Izinkan saya, Primardiati, untuk menyampaikan materi Otulans episode 13 dengan tema penggunaan Canva membuat infografis pelayanan. Acara hari ini terbagi menjadi 3 sesi. Untuk sesi pertama adalah presentasi, kemudian sesi kedua adalah implementasi penggunaan Canva, kemudian sesi ketiga adalah tanya jawab. Baiklah, Bapak, Ibu, dan rekan sekalian, kita lanjutkan untuk memulai sesi yang pertama. Mohon izin untuk share screen materi presentasi. Tema hari ini adalah membuat infografis pelayanan menggunakan Canva. Untuk pendahuluan, eh, akan dijelaskan tentang apa itu infografis. Infografis adalah metode yang digunakan untuk mengkomunikasikan data dengan menggunakan berbagai elemen visual. Mengapa infografis itu penting? Karena satu, memudahkan pemahaman informasi yang kompleks. Kemudian yang kedua, menarik perhatian user. Kemudian yang tiga, mudah dibagikan di media sosial. Kelebihan infografis itu sendiri, yang satu pertama adalah mudah dipahami. Maksud dari mudah dipahami adalah infografis menyederhanakan informasi rumit dengan bentuk visual sehingga informasi mudah dipahami. Kemudian kelebihan kedua adalah menarik minat audiens. Informasi dalam infografis lebih menarik perhatian user. Kemudian yang selanjutnya adalah mudah dibagikan. Infografis berbentuk gambar serta mudah dibagikan, sehingga bisa dibagikan ke media sosial, website, atau lewat aplikasi lainnya. Kemudian kekurangan infografis, pembuatannya rumit karena infografis memerlukan keterampilan desain dan perencanaan konsep yang matang agar terlihat bagus. Kemudian informasinya bersifat statis. Data dalam infografis bersifat statis dan tidak dapat diubah. Berbeda dengan artikel website atau caption media sosial yang bisa disesuaikan. Kemudian yang selanjutnya, mengapa menggunakan Canva? Pertama, Canva mudah digunakan karena dalam Canva tidak perlu keahlian untuk mendesain. Kemudian banyak disediakan template yang siap pakai karena mempercepat pembuatan desain itu sendiri. Kemudian Canva ini tersedia dalam gratis dan online, jadi bisa digunakan di mana saja. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai Canva. Apa itu Canva? Canva adalah aplikasi desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan visual lainnya. Canva sendiri yang sudah saya jelaskan sebelumnya memiliki 2 jenis layanan, yaitu yang gratis dan berbayar. Kelebihan Canva adalah antarmuka intuitif dan ramah pengguna. Kemudian tersedia ribuan template yang siap untuk dipakai. Kemudian banyak elemen gratis seperti icon, ilustrasi, dan grafik. Kemudian Canva sendiri tersedia dalam versi yang gratis dan berbayar. Untuk gratis sendiri, template-nya template dasar, elemen terbatas, dan penyimpanan hanya 5 GB. Kemudian untuk yang berbayar atau pro, lebih banyak template, elemennya premium, penyimpanan 100 GB, dan fitur hapus background. Kemudian di sini akan dijelaskan untuk memulai desain di Canva. Langkah yang pertama, membuka Canva dan memilih template. Bisa dibuka di website dengan alamat www.canva.com atau aplikasi Canva yang tersedia di ponsel. Kemudian melakukan login atau daftar akun jika belum memiliki akun. Kemudian cari template dengan mengetikkan infografis di kolom pencarian. Kemudian pilih template yang sesuai dengan kebutuhan. Pada poin ini ada tips.
yaitu gunakan filter kategori untuk menemukan desain yang lebih spesifik. Kemudian langkah yang kedua yaitu menyesuaikan desain. Lakukan edit teks dan warna. Untuk langkahnya yaitu klik pada teks untuk mengubah isi dan font, kemudian sesuaikan warna agar sesuai dengan branding atau temanya. Pada tampilan gambar di layar presentasi ini, kita bisa melihat fasilitas untuk melakukan edit teks dan kemudian untuk memilih tema yang akan digunakan. Kemudian langkah yang berikutnya adalah menyesuaikan desain. Ganti gambar dan icon. Untuk melakukan ganti gambar, klik ganti dan pilih gambar yang sesuai kebutuhan. Kemudian gunakan fitur pencarian untuk menemukan icon dan ilustrasi yang sesuai. Kemudian lakukan atur letak dengan langkah geser elemen untuk menyesuaikan posisi, kemudian gunakan garis bantu agar desain lebih rapi. Untuk tips pada langkah ini, jangan gunakan terlalu banyak font, cukup 2 sampai 3 jenis saja sehingga agar tetap estetik. Kemudian yang berikutnya adalah langkah ketiga, yaitu menambahkan data dan visualisasi. Pada poin ini, gunakan grafik dan diagram. Untuk menyusun grafik dan diagram, pilih elemen lalu pilih diagram untuk menampilkan data, kemudian sesuaikan warna dan angka sesuai dengan informasi yang ingin ditampilkan. Kemudian bisa juga melakukan gunakan icon dan simbol untuk membantu menyampaikan pesan tanpa terlalu banyak teks. Kemudian, lakukan juga keseimbangan desain untuk menghindari desain yang terlalu penuh agar mudah dibaca dan gunakan warna kontras untuk elemen penting. Kemudian, langkah yang keempat adalah menyimpan dan membagikan infografis. Setelah desain dibuat, kita bisa melakukan unduh yang terletak di pojok kanan atas, kemudian memilih format dari file tersebut menjadi PNG, JPG, atau PDF. Kemudian bisa juga dilakukan share secara online lewat media sosial atau mungkin juga lewat email dengan link yang dibagikan. Kemudian untuk tips pada poin ini adalah pilih format PNG untuk hasil berkualitas tinggi atau PDF jika ingin dicetak. Kemudian untuk tips dan trik dari desain infografis, gunakan warna yang konsisten. Pilih palet warna yang sesuai dengan tema. Di sini ditampilkan hasil dari Canva itu sendiri. Di sini ada bermacam-macam warna sesuai dengan tema. Kemudian jangan terlalu banyak teks. Gunakan poin-poin agar lebih mudah dibaca. Kemudian pilih font yang mudah dibaca. Untuk poin ini hindari font yang terlalu dekoratif untuk teks utama. Kemudian gunakan icon dan gambar yang relevan. Elemen visual harus mendukung informasi yang disampaikan. Kemudian untuk ringkasan langkah-langkah dari Canva itu sendiri, buka Canva dan pilih template, kemudian edit dan sesuaikan desain, kemudian tambahkan data dan visualisasi, kemudian simpan dan bagikan hasil dari template yang sudah dibuat. Kemudian pada poin ini, eh, poin penting yang harus diketahui adalah infografis yang baik akan menarik perhatian dan memudahkan pemahaman informasi. Untuk slide presentasi sudah eh, selesai. Kemudian untuk sesi berikutnya eh, penggunaan Canva.
Sudah terlihat ya Bapak Ibu untuk Canva, tampilan Canva. Di sini eh, tampilan Canva yang tampil. Kemudian kita bisa cari di Google, klik Canva, nanti akan muncul, kemudian diklik, nanti akan tampilnya seperti ini. Nah, kemudian untuk melakukan desain, bisa klik yang masuk, kemudian pilih akun yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan akun Google. Di sini sudah tampil untuk kanvanya. Jadi nanti setelah login dari pilih akun tadi yang di Google, nanti memasukkan password sesuai dengan password emailnya. Kemudian nanti akan masuk ke halaman awal seperti tampilan di layar ini. Kemudian kita langsung buat template-nya saja. Ini misalnya untuk membuat infografis. Nah, kita pilih template. Usahakan untuk memilih template yang free ya Bapak Ibu karena pilih yang tidak berbayar. Kemudian klik sesuaikan template ini. Kemudian untuk judulnya bisa kita ganti. Kemudian bisa kita hapus untuk teks-teks yang tidak diperlukan. Di sini kita bisa menambahkan untuk logo misalnya. Di sini kita bisa ketik eh, info yang akan disampaikan, kemudian disesuaikan untuk layout tulisannya. Ini untuk sebagai contoh, misalnya saya cari gambar acak saja ya, Pak. Yuk, kita gambar ini, kemudian untuk menambahkan tulisan infonya, teks lagi, kemudian disesuaikan. Karena ini template, mungkin ada eh, teks yang tidak dibutuhkan, jadi kita hapus saja. Kurang lebihnya untuk tampilan infografisnya seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian untuk melakukan share, klik yang di bagian pojok kanan atas ini, klik bagikan. Kemudian bisa juga dilakukan unduh.
Bisa di-download bisa di-download di PDF. Mungkin untuk kurang lebihnya penggunaan Canva, menggunakan infografis di Canva bisa seperti itu Bapak Ibu. Untuk sesi implementasi sudah cukup saya sampaikan. Untuk sesi yang berikutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu bisa menyampaikan apa yang mau ditanyakan. Baiklah, untuk pertanyaan pertama dari Sultan KW, pertanyaan adalah Canva ada AI-nya tidak biar otomatis buat sendiri. Untuk AI dalam Canva ini sendiri kemungkinan pakai yang berbayar ya, Kak. Jadi harus login yang pakai yang pro. Kemudian dari Dandelion. Kak, izin tanya untuk downloadnya ya bisa PDF kah? Misal dalam bentuk salin PDF bisa. Tadi sudah dijelaskan di PPT-nya Kak untuk eh, share sendiri bisa dalam bentuk PNG ya Kak. Gitu. Kalau untuk perbedaan yang berbayar dengan tidak yang berbayar, yang ditanyakan oleh atas nama Ken, tadi sudah disampaikan untuk berbayar itu sebentar. Saya tampilkan PPT-nya lagi. Nah, jadi di sini di PPT-nya ditampilkan untuk versi gratis dan berbayar. Untuk gratis itu template-nya hanya template dasar dan elemennya terbatas serta penyimpanannya kapasitasnya sedikit yaitu 5 GB. Kemudian untuk berbayar sendiri atau yang pro itu lebih banyak template-nya, kemudian elemen premium, penyimpanannya sampai 100 GB dan ada fitur hapus background seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari user atas nama Darsono ISSB. Untuk kekurangan Canva, tadi sudah disebutkan ya, kekurangan Canva. Untuk yang berbayar itu sangat terbatas sekali karena dia hanya memiliki template dasar, elemennya terbatas, dan di penyimpanan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, proyek yang telah dibuat tersimpan di akun pemilik asli Canva, tim atau di akun pribadi ya Kak. Terima kasih. Jadi eh, project yang sudah dibuat di Canva itu melekat di sesuai dengan waktu login pertama kali Kak, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan lagi berikutnya dari Sultan KW, apa Canva ada fitur kolaborasi tim beberapa orang mengerjakan project yang sama? Bisa tidak? Jadi untuk Canva yang dibuat nanti bisa dilakukan share dengan teman yang lainnya, seperti itu. Untuk pertanyaan berikutnya dari user atas nama Mas Adit RSDK, Mbak mau tanya apakah di Canva ada fitur AI-nya? Eh, untuk AI, fitur AI di Canva itu ada filter AI, kemudian ada text to image, kemudian ada magic write, kemudian ada background remover seperti itu ya. Kak. Dari user atas nama Sultan KW menanyakan lagi, apakah infografis dari SIM RS dibuat dengan Canva? Ya, betul. Untuk infografis selama ini yang kita share ke grup-grup WA itu biasanya dibuat dari Canva. Seperti itu, Kak.
Baik Bapak Ibu, mungkin jika tidak ada lagi yang ditanyakan, untuk sesi yang ketiga ini tentang tanya jawab akan saya akhiri. Mohon izin untuk memberikan kesimpulan dari UTL siang hari ini. Infografis adalah metode yang digunakan untuk mengkomunikasikan data dengan menggunakan berbagai elemen visual. Infografis yang baik akan menarik perhatian audiens dan memudahkan pemahaman informasi. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu rekan sekalian yang telah bergabung pada OTL siang hari ini. Izinkan saya menutup acara ini dengan pantun. Menampung air di dalam kulah. Di dalam kulah hiduplah ikan. Jika ada kata Asik. saya yang salah, mohon dengan ikhlas dimaafkan. Sampai berjumpa pada OTL episode selanjutnya. Terima kasih.